Ya, halo selamat pagi Kang Tobi. Selamat pagi, Apa Teh. kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Gimana perjalanan menuju ke sini? Aman-aman aja Pak? Ada macet? Nggak ada, aman. Enggak ya, aman ya. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Dan tentunya kita pengen tahu nih ya. Tadi udah ada beberapa komentar yang mungkin nanti saya juga akan bacakan kembali ya untuk Anda, untuk Kang Tobi juga. Tapi di awal ini kita ngobrol dulu nih gimana perjalanan Viking Persib Club ya dalam mendukung Persib Bandung sampai akhirnya meraih gelar juara di musim ini, Kang Tobi. Kalau bicara perjalanan, kalau diceritain panjang ya. Panjang ya. Panjang ya, cukup kayaknya beberapa menit. Cuman kalau kita ambil intisari ringkasnya mungkin sebenarnya di musim ini kita dari awal memang sudah optimis dan memang semangat sekali ingin mengawal ya. Mengawal Persib untuk jadi juara, karena di musim-musim sebelumnya kan sebenarnya kans untuk juara tuh sangat terbuka lebar. Musim sebelumnya kita peringkat 3, sebelumnya lagi peringkat 2. Jadi kita tuh kayak greget ya, iya waktunya kudu tahun ini kudu juara lah. Cuman memang di awal musim sempat ada sedikit dinamika dengan manajemen akibat ada kebijakan tiket yang baru di mana komunitas supporter itu harus membeli tiket satu aplikasi satu orang dan pengambilannya satu tiket satu orang. Padahal biasanya komunitas itu kan gerakannya kolektif ya. Betul. Pembeliannya kolektif, pengambilannya kolektif, karena kita kan berangkat biasanya rombongan. Itu yang menyulitkan di awal-awal, sehingga awal-awal kita sempat bersitegang dengan manajemen. Akhirnya setelah itu kita memutuskan boykot. Pada saat boykot, perjalanannya ternyata Persib terpuruk beberapa pertandingan, dan pada saya ingat waktu itu momennya waktu lawan Persis Solo kalah. Kita sempat berpikir tuh udah kita harus balik lagi ke stadion. Nah akhirnya kita kumpulkan beberapa komunitas dan anggota kita putuskan kita akan kembali ke stadion di pertengahan musim gitu. Jadi ketika pertengahan musim kita nggak ngelihat lagi hubungan dengan manajemen masih belum sinkron dan lain sebagainya. Kita hanya melihat bagaimana Persib bisa dikawal sampai bisa jadi juara gitu. Oke, Kang Tobi, berarti segitu besar pengaruh supporter tuh ya terhadap permainan pertandingan gitu ya. Iya, saya kira begitu ya, karena pemain juga merasakan energi positif dari supporter ketika stadion selalu ramai, mereka motivasinya berlipat. Oke. Jadi ketika kondisinya di boykot itu ternyata memang Persibnya juga pemainnya beda banget ya. Iya, awal-awal kan beberapa pertandingan kita, saya lupa 1, 2, ya kalau nggak salah 3 pertandingan nggak pernah menang di kandang kan. Lalu di tandang kalah, tapi akhirnya bisa membaik. Akhirnya ketika di pertengahan musim kita kembali dan Persib pun udah stabil, ya sama-sama mengawal lah. Artinya ini perjuangan semua ya, bukan supporter aja. Manajemen juga berperan, supporter berperan, pemain berperan, pelatih berperan. Artinya suara dari supporter tuh betul-betul didengar juga sama manajemen ya? Seharusnya begitu. Kenyataannya? Nggak terlalu? Bukan nggak terlalu ya, belum mungkin belum ya. Karena mungkin ada beberapa pandangan yang masih belum sama, tapi saya yakin tujuannya sama-sama baik. Iya. Oke ya. Nah, ada momen khusus nggak sih Kang Tobi selama ini? Momen khusus ada beberapa ya. Tapi yang paling terasa sih ketika kita championship ya. Championship kan kita benar-benar situasinya sudah artinya dengan manajemennya juga sudah berkomunikasi, artinya sama-sama bersinergi bagaimana di championship ini bisa sama-sama mengawal gitu. Karena kalau di regular series kan kita dengan manajemen belum berkomunikasi, jadinya kayak masih jalan masing-masing tapi sama-sama untuk Persib. Kalau di championship tuh kayaknya udah sama-sama udah agak ada komunikasi dan sinergi untuk Persib. Tentunya menarik banget nih pendengar PR ya obrolan kita pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin juga ingin berkomentar ya, tentunya boleh ke WhatsApp PR FM 0818811075 atau line telepon juga ya di 4221075. Dan jangan lupa ditonton juga ya, ada live Instagram, kemudian live TikToknya PR FM. Pendengar PR ini udah ada beberapa
penonton juga tentunya ya. Anda bisa berkomentar, nanti saya bacakan juga komentar Anda ya. Tapi tentunya komentar, kritik, saran ya itu disampaikan dengan santun ya pendengar PR. Nah, Kang Tobi sebagai ketua Viking nih ya, apa sih yang menjadi kunci kesuksesan Persib di musim ini kalau Kang Tobi lihat? Kalau saya pribadi sih merasa kunci kesuksesan yang paling utama adalah pembelian atau perekrutan pelatih yang tepat ya. Jadi ketika Luis Milla mundur, itu kan harapan terhadap Persib di musim ini kan kayak runtuh ya, kayak aduh berat nih. Luis Milla mundur kayaknya ada pelatih baru pun nggak mampu mengangkat untuk jadi juara. Ternyata pembelian atau perekrutan pelatihnya tuh sangat tepat, sangat sukses. Jadi Boyan Hodak tuh benar-benar orang yang tepat di waktu yang tepat untuk Oke ya, jadi emang udah ini banget ya, cocok banget, tepat sekali pendengar PR ya. Sebelum-sebelumnya gimana? Sebelum-sebelumnya sebenarnya kualitas pelatihnya lumayan bagus. Cuman ya mungkin kualitas bagus saja tidak cukup. Mungkin di Persib tuh butuh pelatih juga yang bisa membangkitkan mental pemain ya. Kalau Boyan Hodak saya lihat tipe pelatih yang bisa membuat mental pemain tuh naik di saat kondisi drop, atau dia bisa meyakinkan semangat pemain bahwa kalian tuh mampu, kalian tuh pemain yang hebat, tidak seharusnya kalian berada di level yang tidak juara. Oke. Jadi bukan hanya pelatih fisiknya saja, tapi psikisnya juga ya. Psikis pemain tuh sangat diperhatikan. Bukan hanya strategi, tapi bagaimana pelatih bisa berkomunikasi, bisa membangkitkan mental pemain. Itu yang cocok untuk Persib. Dan itu penting banget ya Kang ya. Penting. Oke. Nah, pemain terbaik nih atau pembelian pemain terbaik untuk Persib sejauh ini menurut Kang Tobi siapa? Saya rasa semuanya banyak punya peran ya, tapi kunci kesuksesannya pertama ya mungkin tidak banyak merombak struktur pemain ya, karena dari musim sebelumnya tidak banyak bongkar pasang, tapi penambahannya tepat. Pembelian Beltrame sangat tepat, lalu pengembalian Hen dari Dewa United juga sangat tepat sekali gitu. Itu sih yang menurut saya kunci suksesnya. Oke. Apakah Anda setuju juga nih mendengar PR ya sama Kang Tobi? Anda boleh ikut komentar juga nih ya. Dan tentunya jangan lupa yang sudah nonton live Instagram ya, juga TikTok yang PR FM, Anda bisa follow dulu ya tentu pendengar PR untuk kemudian berkomentar ya. Ini cukup ramai juga live-nya ya. Nanti saya akan bacakan komentar-komentar yang masuk juga. Dan tentunya kita akan lanjutkan pendengar PR nih di TikToknya PR FM ya, di @PRFMnews. Nah Kang Tobi, kita kembali lagi ya. Dalam kompetisi musim kemarin kan ada larangan supporter untuk away ya. Nah menurut Kang Tobi itu seperti apa sih kalau seandainya memang ada larangan itu kembali gitu ya untuk supporter away? Kalau kita sih di supporter sedang mendorong agar aturan larangan itu dicabut ya. Karena menurut kita relevansinya tidak tepat. Karena kan itu muncul setelah tragedi Kanjuruhan ya. Di mana banyak memakan korban, jadi dianggapnya jangan ada supporter away dulu biar tidak ada korban lagi. Tapi yang harus diingat, tragedi Kanjuruhan itu terjadi bukan karena ada supporter yang away sebenarnya. Tidak ada supporter yang away dan terjadi, dan pada implementasinya larangan supporter away ini justru malah membuat banyak insiden-insiden ya. Walaupun alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi justru koordinasinya jadi tidak baik. Karena kan kalau tidak ada larangan, kita koordinasinya jelas dengan kepolisian tuh jelas, dengan supporter tuan rumah jelas. Kalau ini kan ada larangan tapi tetap masih ada yang diam-diam datang, tapi koordinasinya jadi nggak jelas, jadi malah ada insiden-insiden dan lain sebagainya. Jadi kita berharap semua supporter nih, kemarin baru pertemuan, kita akan mendorong larangan supporter away ini dicabut untuk musim depan. Karena away ini adalah ajang silaturahmi dari teman-teman di Bandung dengan teman-teman luar kota, dan ajang untuk pertukaran budaya juga, mereka biasanya seperti apa dan sebagainya. Oke, apalagi kalau Persib tuh kayaknya ibarat kata bukan cuma punya Bandung doang ya, kayaknya sejabar tuh merasa memiliki Persib ya Kang. Jadi banyak juga yang di luar kota juga kan kangen juga, misalnya lagi di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau di
Kalimantan kan mereka juga pengen nonton Persib, mumpung Persibnya ada di sana gitu kan. Betul ya, apalagi yang orang Bandung yang perantau gitu ya, orang Jabar yang perantau tuh kayaknya masih sangat-sangat Persipisan gitu ya, dimanapun ada Persib. Kan pengen piknik juga kan. Iya bener ya. Karena bagi para supporter tuh kayaknya nonton bola, apalagi nonton tim kesayangan tuh kayaknya rasanya refreshing luar biasa ya. Tapi kemungkinannya seperti apa nih? Kita belum tahu, tapi mudah-mudahan PSSI mau dan LIB mau mendengar dan mencabut larangan ini sih. Mudah-mudahan ya. Semua supporter bukan hanya di Bandung sudah bersepakat bahwa kita akan mendorong untuk dicabut larangan ini. Gitu. Lagi nih Kang Tobi, saya bacain dulu ya, ada komentar juga yang disampaikan sama pendengar PRFM. Ada Kang Obung nih, Pak Tobs katanya ya. Semoga kedepannya lebih bersinergi nih antara utara, timur, dan selatan katanya ya. Itu dari Kang Obung. Kemudian dari Kang Dian Mardiana 181 nih. Selamat pagi Kang Tob dan PRFM. Mau tanya nih soal kalau ada kejadian penyalaan flare di stadion yang berujung kena denda pada Persib sendiri, itu gimana katanya? Apa nggak ada pemeriksaan sebelum masuk katanya ya? Sebenarnya kita mau ngobrolin itu sih, tapi karena udah ditanya duluan nggak apa-apa deh, boleh dijawab dulu nih Kang Top nih. Iya, kalau flare kan di aturan liga kan memang benda yang tidak diperbolehkan ya. Oleh karena itu kan memang di pintu-pintu masuk harusnya di filter ya, filterisasi, apalagi di Bandung ini kan ada 3 ring ya setahu saya. Betul. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi ada 2-3 kali pemeriksaan. Ya seharusnya dengan seketat itu jangan kalau memang serius harusnya tidak ada. Nggak kecolongan gitu ya. Tapi tentunya dengan situasi yang terjadi memang masih banyak yang sering masuk ya. Tapi itu kembali lagi sih, kalau hubungannya manajemen dan supporter baik, komunikasinya baik, saya kira itu tidak akan terjadi ya. Karena Bobotoh pun sayang sama Persib. Kalau sayang sama Persib tentunya nggak mau membuat hal-hal yang merugikan Persib gitu. Jadi seharusnya sih ke depan kalau komunikasinya baik, lancar, kita bisa sama-sama menjaga lah. Supporter juga memberikan edukasi, klub juga memberikan edukasi, dan klub juga mendengar suara supporter sehingga supporter merasa diperhatikan dan mereka juga sungkan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik dan merugikan Persib. Oke, itu terkait dengan flare yang mungkin jadi pertanyaan juga ya oleh Anda pendengar PR. Kang Dian sudah terjawab ya. Tapi nanti juga kita masih akan banyak membahas terkait dengan di luar lapangannya seperti apa ya, karena tentunya di media sosial juga kemarin ramai banget ya, banyak macam-macamnya ya. Macam-macam banget ya. Oke, tapi kita kembali lagi dulu sebelum saya nanti bacakan yang sudah Anda kirimkan nih, saya ke Kang Tobi lagi ya. Bobotoh ini kan sempat ada konflik nih dengan manajemen ya Kang ya. Dari hal itu apa sih yang bisa dipetik menurut Kang Tobi gitu ya? Bagaimana pentingnya hubungan manajemen dengan supporter tentunya? Saya sih selalu percaya bahwa untuk tim bisa juara, hubungan antara manajemen dan supporter harus bersinergi. Karena bagaimanapun kan kalau satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri ya susah. Nanti kan kayak tadi misalnya Persibnya lagi bagus, tiba-tiba supporternya nyalain flare terus atau berbuat sesuatu hal yang membuat Persib didenda atau dihukum tanpa penonton gitu. Jadi sama-sama harus bersinergi lah. Untuk bisa bersinergi kan ya tadi komunikasinya harus baik. Manajemen atau klub mungkin punya visi untuk Persib beberapa tahun ke depan, tapi klub pun mungkin punya harapan, punya pendapat yang harus didengar. Nah, itu kan kadang-kadang bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda. Tapi walaupun berbeda kan bukan satu hal yang harus dipertentangkan. Harusnya dicari jalan tengah yang terbaik biar sama-sama jalan ke depannya enak. Jadi saya kira sangat penting, dan hal yang bisa dipetik dari konflik kemarin ya sebenarnya kita baik supporter dan manajemen sama-sama punya tujuan yang baik untuk Persib. Tapi mungkin jalannya saja dan sudut pandangnya yang berbeda gitu. Tapi overall semua sama-sama saya yakin tujuannya sama-sama baik gitu. Oke, tapi sejauh ini Kang Tobi ngelihat gimana sih manajemen menghadapi supporter?
sudah membaik ya. Kalau dari awal musim kita lihat dari banyaknya konflik, tapi sekarang sudah mulai beradaptasi, sudah lumayan baik, dan sekarang sudah membuka komunikasi juga. Jadi mungkin sebelum awal musim depan kita akan ada pertemuan yang mudah-mudahan menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk mengawal Persib di musim depan. Gitu. Oke. Nah, kabarnya akan ada sistem pemindaian wajah nih ya dalam tiketing di musim depan nih. Gimana tanggapannya Kang Tobias? Kalau saya sih, kalau memang benar-benar bisa dilaksanakan, saya sih setuju ya. Karena kan itu salah satu upaya untuk menghindari praktek percaloan. Artinya yang membeli tiket atau orang yang datang ke stadion adalah sesuai dengan orang yang membeli tiket. Tapi pertanyaannya kan kembali lagi, apakah sumber dayanya sudah siap? Karena itu kan membutuhkan alat yang canggih, dan ini kan yang datang puluhan ribu orang loh. Maksudnya kalau sampai ada trouble, kita butuh pemindaian waktu tuh butuh berapa menit dan lain sebagainya. Itu harus dihitung betul, jangan sampai sumber dayanya belum siap, belum dihitung matang, tapi sudah dipaksakan sehingga nanti malah bukannya mempermudah, malah mengacaukan situasi di stadion. Karena kan ya itu kan namanya teknologi ya, bisa berjalan dengan baik, bisa enggak juga. Itu kan ketika pemindaian wajah itu kan harus ada verifikasi di awal kan. Misalnya ketika verifikasinya fotonya gitu, ternyata orangnya masih sama, ternyata mukanya berubah jadi gondrong, atau misalnya ada apa, ternyata tidak bisa ke ini, kan jadi masalah. Jadi hal-hal yang gitu yang harus dipikirkan betul. Tapi kalau secara prinsip saya setuju, tapi ya itu harus siap dulu. Jangan dipaksakan kalau memang belum siap. Betul, apalagi belum lagi terkait dengan jaringan di kita yang kadang ya masih jaringan, waktu pemindaiannya berapa lama, misalnya 1 menit atau 30 menit kali ribuan orang kan jadi berapa lama kan gitu. Keburu pertandingannya selesai ya. Itu harus diperhitungkan betul-betul ternyata pendengar PR ya. Kemudian yang harus diperhatikan nih dan dievaluasi dari Persib ya di musim depan, khususnya yang berkaitan dengan para bobotoh nih, apa saja nih Kang Tobi? Yang harus dievaluasi tentunya kemarin, walaupun secara garis besar sudah baik dari sisi supporter, ya masih ada hal-hal insiden-insiden yang membuat Persib didenda. Ada kemarin yang beberapa kali akibat ulah penonton didenda. Tentunya itu jadi evaluasi buat supporter, dan manajemen pun harus mengevaluasi dirinya juga, karena dengan tiket yang mahal untuk di Indonesia, Persib itu termasuk salah satu yang mahal. Menurut saya masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki lah, baik dari fasilitas pendukung maupun dan kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi sama-sama kita mengevaluasi diri, mudah-mudahan di musim depan sama-sama bisa lebih baik lagi, baik supporter dan juga klub. Betul ya, harapannya apapun ya, tentunya ini kan berkaitan dan demi Persib juga gitu ya. Oke, ini masih ada beberapa komentar. Waduh, komentarnya kalau ngomongin Persib mah waduh banyak banget nih ya. Saya bacain dulu satu-satu ya. Ini termasuk juga komentar-komentar Anda ya, sudah dirangkum yang dari media sosialnya Para Fam nih. Ada beberapa pertanyaan juga. Ada dari akunnya Ibnu apa nih, DSGN ya, Ibnu Design.id gitu ya. Nih tolong kawal katanya lelang GBLA nih Pak Tobias, lama banget diumuminnya. Nah ini mungkin boleh dikomentari juga nih. Kalau nggak salah ya udah secara prinsip udah beberapa waktu dekat, cuman mungkin tinggal ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, karena kan itu ada semacam kayak inventarisir karena aset Pemkot mungkin. Betul, ya. Ada yang harus lengkap biar tidak terjadi masalah di kemudian hari sih. Tapi kalau yang saya ikuti dari hasil obrolan saya bersama orang-orang yang terkait, sudah tidak ada masalah sih sebenarnya. Gitu. Ya. Karena ini kan lagi direnovasi sama PUPR ya. Betul. Jadi beres renovasi kalau nggak salah akan segera
jalan. Itu ya, tolong dikawal katanya ya. Ya itu kan saya rasa semua orang Bandung pasti mengawal. Pasti ngawal ya. Baik itu pejabat yang punya kewenangannya dan semua orang pasti mengawal untuk Persib. Gak mungkin ada yang menghalang-halangi pasti. Aman Kang Ibnu ya, mudah-mudahan sebentar lagi nih ya prosesnya, karena memang proses administrasinya itu yang biasanya lama ya. Itu dari Kang Ibnu. Kemudian ini dari Kang Gun-Gun nih ya, salah satu pendengar PRFM. Izin nimbrung nih katanya Tebia untuk Kang Tobi. Nih Kang Tobi, saya masih penasaran kenapa Bobotoh ini menamakan diri sebagai Viking. Karena secara bahasa Viking itu berarti bajak laut katanya ya. Kalau secara budaya Viking adalah suku bangsa di Skandinavia. Nih mohon penjelasan hubungan kata Viking ini dengan Persib, Bandung atau Sunda katanya ya. Pengen tahu, hatur nuhun Kang Tobi dari Kang Gun-Gun. Jadi Viking itu kan dibentuk tahun 1993 oleh para senior kita lah. Betul. Jadi si ceritanya tuh, jadi bangsa Viking itu kan bangsa penakluk ya, maksudnya suka menjelajah dan menaklukkan bangsa-bangsa lainnya lah gitu. Nah, pada saat itu tuh kita punya harapan, atau teman-teman sendiri itu punya harapan bahwa si Viking ini tuh harus bisa mengawal Persib kemana aja, jadi menjelajah ke kota-kota, dan kita ada harapan bahwa Persib itu adalah menjadi tim yang bisa menaklukkan lawan-lawannya gitu. Jadi makanya jargon pertama Viking itu di kaosnya Persib sang penakluk pada saat itu, karena terasosiasi dengan cerita bangsa Viking itu. Oke, di tahun 93 itu ya, dulu. Gitu ceritanya Kang Gun-Gun ya. Mungkin Kang Gun-Gun sebagai sesepuh nih baru mau masuk ya, gabung jadi Viking juga ya. Kemudian ada Kang Andi nih, punten teh bieu pangnaroskeun ka Patob cenah ya. Pami sareng Jatim kabarna kumaha ayeuna? Di sosmed mah asa hareudang wae katanya, nuhun teh bieu. Sami-sami Kang Andi, dijawab sama Kang Tobi ya. Iya, sebenarnya sama teman-teman Surabaya hubungannya baik ya. Oke. Kita kan sudah ada sejarah lama pertemanan, persaudaraan, dan kemarin pun saya sempat ke Surabaya dan sampai sekarang juga masih komunikasi. Kemarin juga hari Rabu kita ketemu di Jakarta sama beberapa pentolan bonek. Tapi ya namanya zaman sosial media sekarang kan nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan ketika ada ribut-ribut sedikit ya nggak terlalu ke-blow up. Kalau sekarang kan ada sedikit tuh kesannya jadi besar jadi ya. menyebar meluas. Jadi kalau saran saya sih ya yang di sosial media nggak usah ikut-ikut nambah-nambahin panas situasi lah. Karena sebenarnya baik di Bandung dan Surabaya sama-sama ingin melanjutkan persaudaraan ini, tidak ingin sampai terjadi hal-hal yang permusuhan yang terus berlanjut. Itu ya. Jadi kadang di media sosial tuh juga orang nggak ngerti apa-apa, terprovokasi gitu ya, nambah-nambahin, itu yang bahaya justru ya. Kasiannya kan menimpa orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Betul. Kalau dia provokasi tapi dia yang menanggung akibatnya sendiri ya nggak masalah. Tapi kan ini akibat provokasi dia, tapi ada orang-orang yang bersalah yang menjadi yang kena getahnya lah ibaratnya seperti itu. Oke ya, itu ya Kang ya. Sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian juga dari akunnya Syahrio _AR94 nih. Selamat pagi Pak Top dan pendengar PRFM. Mau tanya dong, kalau dari segi keorganisasian Viking, perubahan apa saja yang telah dilakukan? Kemudian infrastruktur kantor, keuangan, pembinaan dan lain-lainnya pengen tahu mungkin ya. Kang Syahril nih boleh ditanggapi. Iya, kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi semenjak tragedi Kanjuruhan itu kan lahir undang-undang olahraga yang baru. Di undang-undang tersebut mengatur juga mengenai supporter. Dan di definisi undang-undang itu, supporter itu sekarang itu harus berbadan hukum. Nah, kita udah mengikuti, alhamdulillah Viking sudah berbadan hukum. Lalu ya kita juga merapihkan database kita supaya kita bisa mengontrol anggota dan bisa lebih transparan. Dan kita juga merapihkan
segi pendanaan kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sosial media, setiap gerakan Viking yang melibatkan partisipasi Bobotoh, pasti kita ada laporan secara terbuka. Jadi dapat uang berapa, pengeluarannya untuk apa aja dan sebagainya. Itu salah satu wujud transparansi kita supaya menimbulkan trust dari Bobotoh juga bahwa ya kita ini ibaratnya menggalang dana atau ada merchandise dan lain-lainnya, semua digunakan untuk hal-hal yang untuk kemajuan organisasi dan Persib, bukan untuk pribadi. Betul ya. Jadi kalau dari sisi transparansi sih memang selalu ya itu yang dikedepankan gitu ya Kang Tobi ya. Itu dari Kang Syahril tadi sudah terjawab. Kemudian ada Kang Sukarna nih. Assalamualaikum, izin menyampaikan nih Kang, kalau yel-yel yang bersifat rasis dan provokasi yang ada di medsos itu bisa dicekal dan dipidanakan, karena selama ini medsos masih ada nih yel-yel yang bersifat rasis, provokasi dari supporter tetangga sebelah katanya ya. Boleh nih Kang, gimana? Ya tentunya kan kalau kita sih nggak mau melihat orang lainnya, kita lebih introspeksi pada diri kita sendiri. Di Bandung sih beberapa tahun silam udah sangat jarang terdengar ya nyanyian-nyanyian rasis atau nyanyian-nyanyian kebencian. Jadi kita berharap dengan kita berbenah menjadi lebih baik, teman-teman yang lain di kota-kota lain juga mengikuti lah gitu. Atau kalau masih ada yang seperti itu ya mereka juga bisa belajar dari kita gitu. Jadi kita nggak mau mengomentari orang lain, tapi lebih ke kita introspeksi dulu di diri kita berbuat yang terbaik sehingga ya mudah-mudahan bisa menularkan virus-virus kebaikan ke kota-kota lain. Oke. Jadi jangan sampai kita ngomenin tetangga sebelah tapi kitanya juga belum berbenah gitu ya Kang ya. Oke, itu dari Kang Sukarna. Kang Gustian, semoga Persib bisa mempertahankan gelar juara Liga 1 musim depan katanya ya. Kemudian dari ini dari Instagram atau dari TikTok ya, dari akun @jadibegini. Bagaimana tanggapan Kang Tobi mengenai agak renggangnya persaudaraan antara Bobotoh dan Bonek katanya nih. Boleh ditanggapi Kang? Iya, tadi sudah dijelasin dikit ya. Jadi yang menyebabkan hal ini semakin memanas itu sosial media ya. Jadi makanya sebenarnya kalau kita ke sana dan teman-teman Surabaya ke sini masih banyak sekali yang ingin melanjutkan persaudaraan ini atau merawat persaudaraan Bandung dan Surabaya. Jadi jangan sampai akibat hanya segelintir orang dan dibesar-besarkan di medsos jadi meluas, yang tadinya tidak terlibat jadi ikut terlibat. Jadi kita sama-sama sebagai orang-orang yang ingin menciptakan perdamaian, ya kita sama-sama lah menyebarkan virus-virus yang baik. Jangan sampai membuat provokasi-provokasi di sosial media. Oke, itu kuncinya sih ya. Jadi sama siapapun gitu ya. Dari akun @gm nih, gimana pendapatnya tentang timnas itu Persib? Katanya ini gimana nih pertanyaannya? Timnas itu Persib katanya. Gimana nih Kak Tobi? Ya memang sebagian atau kebanyakan orang Bandung menganggap timnasnya orang Bandung. Maksudnya gitu, iya, oke. Kalau orang lain mungkin klub lokalnya adalah tim-tim mereka dan timnasnya adalah tim Indonesia. Tapi sebagian atau banyak orang di Bandung tuh menganggap bahwa timnasnya Bandung adalah Persib. Betul. Jadi ya itu sah-sah aja sih, nggak ada masalah selama ya kita juga jangan merasa terlalu superior bahwa orang yang menyukai timnas adalah jelek dan lain sebagainya. Ya sama-sama saling menghormati aja. Kalau ada yang suka timnas ya baik-baik aja, yang menganggap timnasnya Persib juga ya baik-baik aja. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya banyak sudah terwakilkan nih ya sama komentar dan pertanyaan dari Anda. Tapi nggak apa-apa nih ya, saya bacakan akunnya _Septian. Kang Tobi, untuk menghadapi Liga musim depan dan kompetisi Asia, sudah ada rencana koreo apa nih untuk membuat kandang Persib menjadi angker bagi klub lawan? Silakan. Ya kalau koreo kan jangan dibocorin biar kejutan. Betul. Cuman ya kita sudah menyiapkan buat musim depan. Kita akan buat kreasi-kreasi yang terbaik lah buat dukungan kepada Persib. Oke, ini kalau prepare begitu tuh berapa lama sih Kang? Wah, sebenarnya
bisa nggak terlalu lama sih, 3 hari 4 hari cukup. Cuman kan butuh tenaga yang banyak, Betul. orangnya kan harus banyak, dan ya mereka juga harus siap begadang kan gitu. Jadi kemarin kita nyiapin koreo juga 2 hari itu begadang full tuh. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi ya berterima kasihlah kepada mereka yang sudah mengorbankan waktu dan tenaganya gitu. Betul ya, karena nggak gampang apalagi dengan audiens yang segitu banyaknya ya. Iya, makanya cara menghargai mereka adalah ketika di dalam tribun ya ikut mensukseskan. Betul. Jangan si kertasnya dipindah lah atau jangan dan sebagainya gitu, supaya apa yang sudah direncanakan tuh bisa berhasil. Gitu. Jadi masih ada yang suka jahil-jahil ya? Masih banyak ya. Banyak. Oke. Kemudian dari akun Nians ATH nih, mudah-mudahan Bobotoh makin dewasa katanya ya. Hidup Kang Tobias ya. Kemudian siapa nih, akun Ardilan Pratama 1717, hidup Viking katanya ya. Terbaik katanya Pak Ketum. Kemudian komentar dari Kang Raffi Aldo ya. Pak Tobi setuju nggak kalau musim depan ada jatah atau tempat untuk supporter away di seluruh Indonesia? Sangat setuju karena di luar negeri pun begitu. Oke. Kita kan nggak mengada-ngada ya, karena melihat dari beberapa negara-negara lain ya menjadi kewajiban panpel tuan rumah untuk menyiapkan tempat untuk tim tamu, untuk supporter tamu. Makanya kita juga kan selalu pengen main di mana ya kita juga bisa hadir. Karena kita pengen hadir di berbagai tempat, ya konsekuensinya kita juga harus bisa menerima supporter lain untuk hadir di Bandung. Betul ya, itu tanggapannya ya, tentunya setuju justru ya, supporter away. Kemudian Kang Yudi Angga, mantap Pak Tobi, semoga membawa Viking Persib Club jauh ke arah yang lebih baik. Amin. Untuk away Asia musim depan tolong fasilitasi katanya agar mempermudah Bobotoh yang mau away Asia gitu. Ya, kita memang rencana kalau memang dilancarkan kita akan buka tour. Jadi yang doakan mudah-mudahan pada banyak rezekinya, dikasih kesehatan, dan jangan lupa pada bikin paspor. Nah, benar, itu yang penting dari sekarang bikin ya. Siapa bikin paspor? Benar ya. Jadi jangan-jangan nanti bisa tur, mudah-mudahan ya begitu. Ya. Kemudian Kang Yosa Munajat, bagaimana kalau Viking menginisiasi persatuan supporter seluruh Indonesia yang aman dan damai katanya? Ini sih sedang berlangsung ya, karena saat ini sudah dibentuk Presidium Nasional Supporter seluruh Indonesia, di mana kita juga Viking ada di dalamnya. Ya kita sama-sama lah bahwa bagaimanapun kita kan satu bangsa, satu negara, dan ya jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang meninggal dunia karena nonton sepak bola. Jadi tentunya pesan-pesan positif, pesan-pesan sejuk, pesan-pesan perdamaian harus digaungkan oleh semua orang. Oke, itu Kang Yosa ya sudah terjawab. Ini tentunya kalau ngomongin aman, damai gitu ya, mungkin kita bisa mundur dulu ke beberapa waktu kemarin ya, ketika kemenangan nih. Ada sebuah mobil plat B yang ramai banget di media sosial Kang Tobi ya. Jadi dirusak, kacanya dipecahin, kemudian di dalamnya ada anak kecil. Kang Tobi pasti udah lihat lah ya video itu, betul gitu. Dan itu kan bisa bikin anak trauma gitu ya. Ini kebetulan memang mobilnya plat B, padahal orang asli Bandung nih. Kang Tobi gimana tanggapannya? Ya itu kan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Artinya kita juga menyesali kejadian kayak gitu, karena yang dirugikan justru kita semua. Maksudnya Viking pun dirugikan karena dianggapnya semua Bobotoh adalah seperti itu gitu kan. Padahal itu hanya kelakuan 1, 2 atau segelintir orang aja. Karena di cerita kemarin banyak juga cerita-cerita yang positif sebenarnya. Betul. Ada yang plat B, bahkan ada stiker Persijanya nggak diapa-apain, hanya dicabut stikernya dan sebagainya. Jadi justru saya menyesalkan kalau sampai orangnya nggak ketemu ya. Harusnya ada kejadian kayak gitu tuh harusnya dia
bisa dihukum dengan setimpal atas perbuatannya, supaya ya tidak mencoreng nama bobotoh yang lain yang sudah baik, yang sudah santun gitu ya. Ya itu, tapi setelah kejadian saya sih sempat ada komunikasi sebenarnya dengan korban. Kebetulan ternyata suaminya ibu itu adalah teman SMA saya, seangkatan gitu, dan nyambung ternyata. Ya kita teleponan, ya ada komunikasi lah. Dari informasi tersebut, ya saya meyakini bahwa itu bukan anggota Viking, karena itu pertama bukan orang yang konvoy katanya. Jadi lagi lewat di sekitar Jalan Garuda, ada orang di pinggir jalan lagi nongkrong-nongkrong, tiba-tiba ke tengah jalan. Dan atributnya pun nggak pakai atribut bobotoh dan atribut Viking. Jadi ya bagaimanapun ya jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab menunggangi euforia kemenangan Persib kemarin. Makanya saya sih berharap kena orangnya, ditangkap gitu supaya jelas siapa gitu. Iya, dan memang harus bertanggung jawab secara personal gitu ya. Oke. Itu sangat disayangkan karena memang viral kemana-mana begitu ya, dan ini membuat stigma negatif sekali ya sebetulnya terhadap Viking. Jauh lebih banyak. Banyak ya. Dan mungkin nggak ke blow up ya Kang Tob ya. Sayangnya ya. Ya kan di Indonesia bad news is the good news. Jadi ya sesuatu yang jelek itu nanti lebih rame. Benar. Oke. Nah ini kalau tadi tentang pengerusakan mobil begitu ya, gimana nih? Mungkin caranya Viking juga ya Kang sebagai ketua umum begitu ya. Apakah ada siasat juga mungkin untuk mengedukasi anggota begitu ya? Karena banyak plat B tuh yang kayaknya takut banget ada di Bandung katanya, walaupun nggak lagi pertandingan gitu, takut banget sama bobotoh sama Viking. Gimana nih? Kalau kita sih selalu edukasi ya, dan di 10 tahun terakhir ini udah sangat berkurang jauh lah hal-hal kayak gitu, karena mungkin kita juga udah menganggap udah nggak ada relevansinya lagi plat B dengan harus diapa-apain gitu ya. Dan kita juga selalu campaign bahwa bobotoh sejati adalah penjaga kota yang baik. Artinya bobotoh itu bukan hanya mendukung Persib, tapi juga bisa menjadi penjaga kota yang baik. Kita selalu gaungkan itu. Nah tentunya kita juga nggak bisa sendiri, kita juga harus bantuan dari teman-teman media, teman-teman aparat kepolisian. Makanya kalau sampai ada seperti itu ya mudah-mudahan media pun bisa menilai secara objektif dan polisian pun bisa menangkap pelakunya. Jadi biar mereka juga tidak selalu mengotori niat baik bobotoh yang lain. Jangan. Jadi yang gitu-gitu biar ditangkepin aja lah. Benar-benar ya. Harus ada pembiaran lah gitu. Iya betul. Oke. Nah kemudian Kang Tob ini terkait dengan kompetisi di kancah Asia nih, gimana nanti bentuk dukungan yang akan diberikan dari Viking untuk Persib? Kita pasti akan buka tur. Kita pasti akan berangkat. Sekarang juga udah banyak yang siap-siap bikin paspor. Yang belum bikin paspor sok nakabung. Bener. Dari sekarang, karena kan ya kita nggak tahu lawannya nanti siapa, tapi dari kemungkinan kan ada beberapa negara ya. Ada mungkin Singapura, Hong Kong, dan itu kan tiket ke sana nggak murah. Makanya ya mumpung persiapannya masih ada, sok pada nabung, mudah-mudahan ada rezekinya, dikasih umur, dikasih sehat. Amin ya, jadi bisa berangkat bareng-bareng nanti pendengar PR ya. Oke Kang Tob, di akhir ya, apakah ada pesan nih untuk tentunya motivasi juga yang ingin disampaikan untuk anggota Viking Persib Club dan tentunya supporter Persib Bandung ya secara luas? Ya pesannya jangan pernah lelah untuk berbuat hal-hal baik, selalu menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang lainnya, dan mudah-mudahan tetap selalu setia dan mengawal Persib dalam keadaan apapun gitu. Itu ya, dan sekali lagi ya untuk oknum-oknum ya, mungkin itu sekali lagi catatannya. Ya jangan sampai merugikan, hanya ulah segelintir oknum tapi merusak nama baik bobotoh. Jangan sampai. Jadi mudah-mudahan
mereka bisa sadar, bisa mendapatkan pencerahan bahwa perbuatan seperti itu tidak lagi relevan di era seperti sekarang. Oke, tapi memang kalau untuk yang kasus kemarin agak sulitnya tuh karena memang euforianya gila-gilaan kalau kemarin luar biasa. Semua kumpul, kakek-kakek, nenek-nenek, semua anak-anak. betul, sampai Gila. banyak bayi ya diturunin ke jalan. Jadi mungkin kalau untuk cari pelaku di momen seperti itu aduh sangat sulit sekali ya. Jadi mungkin perlu bantuan juga dari Anda semua ya pendengar PR, orang-orang yang ada di sekitar sana juga ya untuk memberi informasi gitu ya, mengedukasi juga sesama orang-orang yang ikut konvoy gitu ya. Oke Kang Tobi, terima kasih banyak nih sudah hadir di studio PR FM ya di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak. Kita doakan Persib kembali juara terus gitu ya. Dan mudah-mudahan di Asia pun bisa berprestasi. Benar, amin mudah-mudahan. Oke, thank you Kang Tobi.